Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Sunawati. Hari ini saya akan menjelaskan bab 2 sampai bab 4 di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Jadi bab 2 ini manusia dan pendidikan. Sebelum itu kita harus tahu apa itu pendidikan dan hakikat manusia. Pendidikan ini diartikan sebagai suatu wadah atau bidang yang dimana tempat berkembangnya potensi-potensi minat dan bakat manusia. Dan hakikat manusia memiliki wujud sifat gitu, seperti bisa berinteraksi dengan lingkungannya, beradaptasi, bisa menghayati dalam proses belajar mengajar, dalam berperilaku, tingkah laku, bersikap, dalam kesopanan, kesusilaan, norma-norma atau peraturan yang ada. Kemudian bisa membedakan rasa, kebebasan, bisa bergaul, bersosialisasi, bereksistensi, dan juga melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan tentu saja hakikat manusia ini kedudukannya lebih tinggi ya daripada makhluk lain seperti hewan gitu. Derajatnya lebih, kedudukannya lebih high level. Kemudian korelasinya dengan pendidikan, bisa dalam pernyataan bahwa semua manusia bisa berkembang dan harus mengembangkan dirinya dalam pendidikan. Nah, jadi berkat pendidikan ini maka manusia bisa mengembangkan dirinya dengan seimbang dan selaras menjadi manusia yang utuh dan menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi hal ini memiliki ketingkatan tingkah laku. Yang pertama ini ada tingkat anorganik, seperti halnya adanya dari alam, seperti batu, besi. Kemudian dalam manusia juga contohnya seperti bisa misalkan jatuh dari tebing ataupun terbang menggunakan pesawat. Dan ada tingkat vegetatif, adanya pertumbuhan dan kehidupan. Dalam manusia ya adanya fungsi berkembang biak, juga fungsi peredaran darah yang membuatnya adanya kehidupan gitu, buatnya hidup. Tingkat animal didorong oleh insting atau naluri serta nafsu di dalamnya. Jadi pada manusia berupa gerak-gerik naluriah atau nafsunya. Kemudian ada tingkat human, adanya kemampuan berpikir, kemampuan beradaptasi, kemampuan menyadari diri, kemampuan seperti mengikuti kata hati, kemudian mengakui peraturan, norma-norma yang ada, serta kemauan. Dan terakhir ada tingkat abstrak yang disebut juga dengan absolut, religius, metafisis, transendental. Manusia untuk memberi arti atau makna kehidupannya. Bentuk tertingginya ini dalam tingkat abstrak ini seperti ingin ada hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Tuhan penciptanya. Kemudian di bab 3 masuk di aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah
pembagian kelompok dari sudut pandang para ilmuwan ataupun yang ahli atau pakar pada proses pendidikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 4 aliran pendidikan. Pertama itu ada naturalisme. Aliran ini berkaitan dengan alam. Nah, sangat berperan penting pendidikan itu di alam. Menurut Girosiam, semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi rusak di tangan manusia. Nah, ini bisa diartikan bahwa peran dunia luar alam bagi peserta didik itu sangat mempengaruhi, begitu, sangat berpengaruh. Kemudian untuk mengubah alam itu perlu adanya ilmu dan juga kemampuan. Nomor 2, nativisme. Apa itu nativisme? Aliran nativisme adalah aliran yang berpandangan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir, garis keturunan. Nah, jadi keberhasilan yang dicapai peserta didik semata-mata dikarenakan potensi yang ada pada dirinya. Nah, seperti bakat skillnya, begitu. Kemudian ketiga, empirisme. Apa sih empirisme? Empirisme ini ditentukan oleh lingkungan, tapi beda halnya dengan yang pertama tadi, naturalisme. Lingkungan di sini bermaksud pergaulannya. Nah, sejak anak lahir itu kan keadaan kosong dan tidak punya kemampuan apa-apa, kemudian lahir dan tumbuh dalam suatu pergaulan lingkungannya, misalnya adanya pengaruh dari sekitar, jadinya harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Dan 4, konvergensi. Nah, konvergensi ini aliran yang menggabungkan antara pandangan nativisme dan empirisme. Nah, jadi ya, aliran ini gabungan yang memiliki faktor bawaan, keturunan, dan juga dari lingkungan. Gitu. Faktor-faktor pendidikan. Faktor adalah menurut KBBI itu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Kalau faktor pendidikan secara sederhananya itu adalah suatu yang mempengaruhi proses berjalannya pendidikan. Yang pertama ini ada pendidik inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Nah, ada 2 jenis. Pertama, pendidik orang tua. Kemudian yang kedua, pendidik guru. Pendidik orang tua ini adalah didikan orang tua yang mendidik anaknya sejak lahir, yang mengasuhnya. Dan yang kedua, guru ini adalah sebagai penerus ketika anak masuk sekolah, kemudian tanggung jawabnya beralih ke guru. Dan yang kedua ada peserta didik. Peserta didik inilah yang dibimbing, dibina oleh pendidik itu. Nah, peserta didik ini konteks yang mendorong perkembangannya yaitu lingkungan di sekolah, kemudian materi, juga bakat yang bisa dikembangkan di sekolah juga termasuk bisa dikembangkan di pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada materi atau isi. Materi dan isi ini adalah pembelajaran. Proses pembelajaran perlu adanya topik atau materi yang akan disampaikan ke peserta didik, ke anak didik, begitu. Jadi materi ilmu
yang diambil dalam sekolah itu harus diserap oleh peserta didik sebagai bahan yang bisa membuatnya berkembang. Kemudian terakhir ada alat pendidik ini bisa seperti sarana dan prasarana fasilitasnya. Kemudian ada metode ini adalah metode pembelajaran yang bisa dengan sekarang kan ada metode digital, dulu manual, sekarang kemudian ada lingkungan. Dan faktor lingkungan ini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada faktor tujuan, inilah faktor tujuannya. Apakah tujuan dari pendidikan itu? Tujuannya masing-masing orang memiliki tujuan. Nah, dengan mengembangkan potensi di bidang pendidikannya pasti ada gambaran mau kemana, arah tujuan pendidikannya, mau melanjutkan studi ke mana bidangnya, mau ngambil apa untuk menjadikan diri sebagai seorang yang pakar profesional di bidang yang dipanutkan ya. Kemudian adanya tujuan titik akhir, kemudian ada juga tujuan lainnya, target-target yang akan ditempuh, yang akan diraih, dan hal itu pasti memiliki nilai usaha yang dilakukan, usaha yang sungguh-sungguh, tidak akan sia-sia, akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat walaupun gagal, tapi peserta didik yang terus mencoba lagi mempelajari hal-hal baru justru akan menjadi potensi yang berpengaruh ke depannya untuk mengembangkan diri menjadi orang yang profesional. Mungkin itu dari saya untuk bab 2, 3, 4 yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.